Tiada awan di langit yang tetap selamanya dan tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Jadi kita harus siap menghadapi berbagai macam situasi. Dan kamu bisa sendiri, kamu bisa jalan lebih cepat, tapi kamu nggak bisa jalan lebih jauh. Jadi kalau misalkan saya selalu bilang mau jadi apa 10 tahun, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan gitu ya. Ya udah itu tulis aja dulu gitu ya. Dan proses kadang tuh kita juga nggak sadar ya, sebenarnya dalam rangka kita mau 15 tahun sampai ke situ, kita tuh nggak sadar kita juga arahnya ke sana gitu. Tapi kalau begitu kita nggak tahu kita arahnya kemana, ya kita tersesat di jalan, kita terombang-ambing gitu ya. Ya. Hidup itu harus diperjuangkan. Oke. No freelance. Tidak ada makan siang Yang gratis. Semua butuh proses. Ada sesuatu yang harus kita lalui, harus ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Sentral Arta Bertanya. Cukup lama kita tidak hadir dan kali ini kita datang bersama dengan 3 Kartini yang luar biasa. Dan tentu saja ini berhubungan dengan kemarin yang baru kita peringati sebagai Hari Kartini tanggal 21 April. Kalau mendengar kata habis gelap terbitlah terang, pasti kita mengingat seorang Kartini. Raden Ajeng Kartini yang lahir 147 tahun yang lalu memang benar-benar memberikan dampak yang sangat besar, di mana akhirnya wanita Indonesia, perempuan Indonesia bisa setara dengan laki-laki. Makanya hari ini kita pun mengundang beberapa tokoh di Kota Tegal dan mohon izin sebetulnya tokohnya sangat banyak, tapi karena ruangan kita baru segini muatnya 3 narasumber maka kita undang 3 dulu, nanti yang lain menyusul. Baik, kita tentu saja ucapkan selamat datang, terima kasih untuk Ibu Wakil Wali Kota Tegal Hajah Tazkiyatul Mutmainah, Ibu Iin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SKM Menkes ya Bu ya. Terima kasih sudah hadir kembali, ini kedua kali ya Bu? Iya. Tahun kemarin juga Hari Kartini ya? Jangan bosan ya. Oh enggak, malah senang. Terima kasih di kesibukan Ibu yang luar biasa masih menyempatkan untuk datang ke studio Sentral Arta Bertanya. Kemudian juga Ibu Kurnia Tripuspita, Kepala OJK Tegal, terima kasih kedua kali ya Bu ya? Kedua kali, terima kasih atas undangannya lagi. Tapi tenang Bu, hari ini saya nggak tanya regulasi Bu. Tanyanya beda ini. Iya. Terima kasih sudah hadir. Juga yang ini yang ketiga yang hadir juga, terima kasih. Ini pertama kali ya Bu ya, Ibu Bimala, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tegal. Selamat datang Ibu. Semoga berkenan, berkesan sehingga nanti bisa lanjut obrolan-obrolan lainnya ya Bu ya. Tergantung ajaan. Baik, berarti ada satu paket nih. Ya, kita berbicara sama. Oh, jadi agensinya satu ya Bu, satu pintu gitu ya. Bisa datang semua. Baik, ini ada pantun dulu boleh ya Bu ya? Boleh. Dijawab dengan yaul ini kayaknya. Jangan cakep tapi yaul biar kelihatan Tegalnya gitu ya Bu. Oke, saya ada pantun nih. Buah ketapang, buah pepaya. Yaul. Kami ucapkan selamat datang untuk ibu-ibu di Sentral Arta Bertanya. Yaul. Saya ngeblank nih lihat Bu. Saya nyebutnya ibu-ibu padahal saya mau manggil kakak ini. Saya manggilnya kakak hari ini. Bu Nia, kemudian Bu Iin dan juga Bu Bimala. Ibu Kartini itu dulu kan memperjuangkan hak pendidikan ya, dengan kata lain ada banyak surat-suratnya. Karena waktu itu dia dapur sumur kasur intinya. Tapi saya ingin bertanya dulu dari pertanyaan dasar juga karena perempuan biasanya tidak lepas dari dapur. Bu, masakan apa sih Bu yang paling Ibu sering bikin di rumah dan digandrungin sama anak-anak di rumah gitu, sama keluarga, suami atau Bu Bimala mungkin? Oh, saya. Langsung Kalau suami sukanya dia mie campur. Jadi ada masakan dari Jawa Timur, dia isinya mie, kecambah, toge, terus kemudian kecambah sama dengan toge, tahu, terus ada kita buat kayak perkedel dari singkong pedes, nanti campur pakai kuah daging. Tapi kalau anak sukanya yang seger-seger dia, puding itu dia paling suka. Puding ya, Iya. cukup simpel ya Bu ya? Cukup simpel. Iya, puding, baik Ya, gitu. dia tahu mamanya nggak bisa masak. Padahal yang pertama itu masaknya susah juga itu, banyak kan kondimennya. Kalau Bu Iin apa Ibu Iin? Saya itu masak sesuatu yang
jarang ada di rumah makan atau di warung di luar. Ya, oke. Itu terong bakar. Terong bakar. Iya. Diapain, Bu? Dicabein atau di? Kita cabai-cabean ya. Iya. Jadi terong dibakar, kemudian dikasih bumbu. Ya ada cabai, ada wah jadi praktek masak. Ada kentang sis itu yang bikin beda, ada daun jeruk juga. Itu khas. Terus nanti setelah terong dibakar, nanti bumbu apa? Bumbu diulek? Ada santannya. Oh, ada santannya. Yang bikin gurih itu ada santannya. Oke. Kemudian dipecah gitu. Jadi dipencet-pencet di bumbu dan santannya tadi. Wih, mantap. Ini Enak sama nasi anget enak banget. Ngabisin nasi pokoknya. Apalagi kasih lauknya tempe panas-panas. Tempe panas yang nggak pakai tepung gitu ya. Ikan asin. Waduh. Mantap. Ini kapan-kapan kita podcast bikin masakan boleh, gitu. iya. Boleh dicoba. Kalau yang lain kan mungkin udah biasa gitu ya. Oke. Jarang terong bakar. Betul, terong bakar ya, Bu ya. Kalau di sini mungkin kecak terong ya. Bisa terong bisa ya, ada juga. Iya. Bu Nia, kalau Bu Nia apa, Bu? Jadi ketawa dulu ada ketahuan nggak pernah masak. Biasanya anak-anak sih minta dibikinin telur dadar. Dia tahu kalau bikin telur dadar sama bundanya, tapi minta yang macam-macam sama mbaknya. Oh, bagi tugas ya, Bu ya. Betul ini. Telur dadar. Kayaknya telur dadar istimewa. Oh yes, karena buatan Bu Nia ya. Oke, tapi kalau masaknya pakai cinta. wes mantap ya. Ya Bu, jadi kalau hari ini pun kita coba menghadirkan sesuatu yang beda. Mungkin kalau Ibu sudah sering dahar roti segala macam, hari ini kita bawa oleh-oleh spesial Tegal ini Bu. Ya kan ada tahu aci, kemudian latopia ya. Latopia dan ini satunya apa Bu? Kue tempel. Bu Bimala ternyata tahu. Bu Mila asli Tegal Bu Bimala. Bukan, saya penikmat kuliner. Oh, padahal saya udah mau nyoba nanya ini kue apa, ternyata udah tahu kue tempel ya. Nah ini memang bahan dasarnya pisang ya Bu ya. Pisang ada apa namanya kacang hijau kupas dan juga tahu. Dan ini mungkin jajanan-jajanan yang sering juga di Tegal ya Bu ya, dinikmatinya. Kalau di luar ini Ibu ada jajanan lain Bu yang mungkin paling disukai? Jangan cilok ya Bu. Cilok saya hapus nih. Kedua seblak saya Bu. Tapi satu apa Bu? Satu aja gitu. Kalau di sini itu saya suka apa? Tahu yang dikasih bumbu kacang itu apa namanya ya? Oh, lengko. Bukan. Bukan. Yom tahu. Oh, yong tahu. Iya, yom tahu enak. Yang tahu Di Tegal sini gitu. Kan khas Tegal kan? Oke. Belum pernah. Habis ini ya Bu ya berarti. Di sini nanti kita keliling. Keliling jajanan ya. Bu Nia apa Bu biasanya kalau jajan Bu? Rujak. Rujak. Rujak kan kayak gitu. Iya. Rujak sayur ya. Rujak sayur. Kalau di sini ya rujak sayur. Kalau Bu Nia Brebes ya. Jadi namanya masih sama ya. Bisa teplak ya. Teplak, iya. Teplak ya. Betul. Ada kelapanya itu enak banget. Betul. Bu Bimala. Kalau saya suka jajanan apapun yang dikasih sama beliau berdua. Cocok nih jawaban. Udah close dan nggak usah kejar. Kita tuh sering saling mengunjungi. Oh gitu Bu. Biasanya apa sih Bu yang dibicarakan kalau lagi pasti bukan pekerjaan ya, kalau bertiga gitu ya. Perempuan-perempuan itu kalau ngerumpi apa Bu? Nggak ngerumpiin cowok ya kan? Jawaban jujur apa enggak nih? Jawaban jujurnya ya kita setelah rilis. Tapi di sisi lain juga apa sih yang bisa dikerjasamakan, disinergikan? Oke, dalam rangka untuk mengembangkan atau ini ya, iya dong. semakin membaguskan Tegal gitu ya. Betul. Kalau bilang mengapikan udah dipakai 11 soalnya. Oh iya. Amazing Tegal. Amazing Tegal. Oke Bu, mungkin kita masuk ke soal Kartini Bu. Ini kan udah cukup lama, 100 tahun lebih, pasti nilai-nilai yang diusung pun sekarang kalau kita bicara emansipasi kayaknya udah apa ya, sudah tidak terlalu kenceng banget karena memang perempuan sekarang juga sudah banyak yang memimpin ya, instansi, organisasi dan lain-lain, intinya di titik puncak tertinggi. Kalau Ibu melihat ini masih relevan nggak sih, dan sebenarnya tantangan perempuan saat ini itu apa Bu? Monggo. Kalau yang susah Bu Iya. Bu In. Oke, berarti Bu In nih. Dua langsung ke Bu In. Wah ini gawat, kita kalau ngobrol bertiga nih begini nih. Gak apa-apa. Boleh Bu, ini boleh. Iya, karena saya yang pertama ngomong, nanti saya sedikit aja nanti melengkapi mereka berdua. Iya, kalau menurut saya semangat Kartini itu masih sangat relevan dengan sekarang. Mungkin ada yang menyampaikan bahwa
emansipasi udah basi gitu. Tapi sebenarnya sesungguhnya realitanya di lapangan nggak seperti itu gitu. Kita masih alhamdulillah sih sudah progresnya sudah sangat signifikan. Banyak sekali posisi-posisi strategis yang sekarang sudah ditempati oleh perempuan. Ya contohnya beliau berdua ini. Tetapi persentasenya belum sesuai dengan harapan kita. Meskipun pemerintah sudah ada afirmasi gitu ya, 30% untuk perempuan, tapi sepertinya belum banyak. Artinya semangat Kartini ini masih harus kita harus kita kobarkan. Jadi ketika bicara tentang Hari Kartini, jangan hanya terkait dengan simbol-simbol sanggul atau kebaya, tetapi bahwa apa yang sudah dilakukan Kartini, yaitu memerdekakan perempuan. Kalau saya lebih suka pakai bahasa memerdekakan perempuan, memerdekakan dari kebodohan, dari keterbelakangan, dari belenggu hegemoni patriarki misalnya. Dan sekarang pun sebenarnya masih ada, tetapi ya ini tantangan buat kita. Tantangan yang paling besar sebenarnya pada perempuan itu adalah berani nggak kita men-challenge diri kita sendiri, gitu. Karena saya lihat sebenarnya kuncinya kan pada diri para perempuan sendiri ya. Kalau perempuannya berani, gitu, kita caranya berani gimana ya? Kita harus punya value, kita harus punya nilai, gitu. Dan caranya bisa punya nilai gimana ya? Kita meningkatkan kapasitas diri kita. Gitu. Karena yang perlu diingat bahwa lingkungan kita itu sebenarnya juga belum support amat kok untuk perempuan. Gitu. Meskipun ini sudah banyak sekali misalnya regulasi yang dikeluarkan pemerintah, kebijakan pemerintah gitu. Tetapi ini tetap kita harus memperjuangkan sebagai perempuan. Jadi menurut saya meningkatkan kapasitas diri itu wajib bagi siapapun gitu. Mau kita di posisi apapun, meskipun kita hanya ibu rumah tangga pun tantangannya banyak gitu. Ketika bicara tantangannya apa? Ya tergantung pada posisi dan porsi kita masing-masing. Kalau ibu rumah tangga, kita tetap nggak boleh bodoh gitu. Kita harus pintar karena apa? Kita mendidik anak. Apalagi di era digital ini nih. Di era digital ini kita juga nggak boleh gaptek agar kita bisa mendampingi anak-anak. Begitu juga ketika di tempat kerja, misalnya untuk ibu pekerja yang bekerja di ranah pabrik, tantangannya juga berbeda dan kita harus siap untuk itu menurut saya. Jadi meningkatkan kapasitas diri itu adalah kunci utama. Sedikit itu. Ya sedikit. Banyak. Ini tambahnya lebih banyak. Iya. Silakan. Kalau kayak di sebelah kanan ya. saya. Silakan menambahkan. Nanti tinggal itu. Mungkin ada tambahan Ibu Nia atau Ibu Bimala, silakan. Monggo Bu. Ya kalau jadi kemarin sempat membaca sedikit ya dari biasa kan kita sekarang sukanya googling dan saya memang mencatat beberapa yang sebetulnya baru saya dapatkan dengan setelah sekian tahun memperingati Hari Kartini ini. Kenapa baru membaca kemarin? Jadi ada salah satu tulisan dan itu juga dimuat di beberapa bahwa sebetulnya pada tahun 18 Kartini itu kan lahir 1879. Di 1899 Kartini itu menulis ke sahabatnya namanya Stella. Intinya adalah Kartini itu bilang saya ini Muslim tapi saya tidak tahu apa itu artinya bacaan dalam Al-Quran, bacaan dalam sholat. Nah itulah yang kemudian menjadi pencetus beliau gitu untuk memperdalam apa sih pencarian beliau, keresahan beliau yang tadi sempat disebut oleh Bu Wawali ini kaitannya dengan kompetensi. Jadi beliau mencari dan beliau nyantri ke Mbah Yai Soleh Darat ya, Yai Soleh bin Umar tapi di darat ya. Jadi dikenal dengan Mbah Yai Soleh Darat. Nah disitulah beliau mendapat pencerahan dari Kiai Soleh itu apa sih yang artinya Al-Fatihah saja. Al-Fatihah itu disebutkan dan Kartini kemudian menyampaikan kalau saya tahu artinya seperti ini dari dulu saya jatuh cinta pada Islam. Artinya dari situ tadi yang disebutkan Bu Wawali adalah bagaimana satu kita itu mencari pengetahuan dalam rangka meningkatkan kapasitas tadi, kompetensi tadi, supaya kita bisa memantaskan diri mau jadi kita menjadi umat beragama,
kita mau jadi ibu, mau jadi istri, mau di dalam pekerjaan, kita harus pantas dulu, baru setelah itu meraih peluang tadi. Bukan peluangnya dulu, tapi kita memantaskan dulu. Nah, itulah yang kemudian sekarang hemat kami perlu menjadi refleksi kita perempuan ya, bahwa apa sih sebetulnya yang sudah kita lakukan untuk tadi meningkatkan kompetensi tadi. Sekarang ini tantangan terbesar justru tadi sudah disebutkan oleh Mbak In juga adalah bagaimana digitalisasi ini sudah masuk ke semua aspek. Kalau dulu istilahnya godaan itu datang ketika kita keluar rumah, tapi sekarang di dalam rumah aja tergoda. Paling simpel check out belanja, gitu kan. Nah, makanya kita perlu, yang perempuan ini perlu membekali diri supaya tadi kita bisa pasang kuda-kuda dalam menghadapi tantangan tadi gitu. Contoh paling gampang lah, untuk di BI sendiri kita dapat banyak sekali pengaduan dari nasabah bahwa kenapa sih dana saya terambil, kenapa saya harus kemudian membayar ini itu gitu yang bukan saya. Ternyata karena tidak tahu ibu ini atau si mbak ini men-sharing OTP, one time password, men-sharing data pribadi gitu. Nah, karena dia nggak tahu, dia nggak punya kompetensi, sementara dia tinggal pakai saja. Handphone itu memang betul smartphone, tapi orangnya juga harus smart. Bagaimana handphone ini kemudian tidak bisa diretas, paling gampang beberapa kali undangan APK gitu kan ya. Karena penasaran dibuka. Ketika dibuka semua data diambil. Kemudian yang disalahkan adalah penyelenggaranya, baik itu perbankan maupun non-bank. Tapi sementara dia tidak bertanya apa yang sudah dia lakukan untuk mendalami tadi, punya kompetensi tadi ketika berhadapan dengan sembarang kalir ya, segala hal, salah satunya tadi terkait digitalisasi. Itu sih, jadi memang semangat Kartini itu hemat saya perlu dimaknai dengan tadi bagaimana kita meningkatkan kompetensi supaya kita pantas untuk meraih peluang-peluang. Kalau bicara di Bank Indonesia, kami ada 38% dari pegawai dan yang perempuan dan menduduki banyak sekali posisi strategis. Anggota Dewan Gubernur kami separuh adalah perempuan. Terus kemudian untuk yang Gen Z ini sangat spesial karena ternyata pegawai Gen Z itu lebih dari 50% adalah perempuan. Jadi 53% adalah perempuan. Jadi kami di Bank Indonesia sudah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk perempuan. Hanya saja tadi bagaimana perempuan-perempuan yang akan meraih kesempatan itu harus memantaskan diri dulu supaya bisa meraih posisi tadi. Baik. Gitu, Pak. Terima kasih Bu Bimala. Ternyata idemnya panjang ya Bu Nia. Bu Nia nih kayaknya mikir nih. Aku yang gitu. Nggak tahu dari perspektif Bu Nia gimana Bu Nia? Iya, jadi kalau saya ambil kesimpulan dari Bu In dan Bu Bimala, sebetulnya kalau dengan OJK gitu ya, tantangan Kartini saat ini itu adalah digital literasi gitu ya. Kalau dengan OJK ya digital financial literasi gitu. Yang kalau di jumlah penduduk perempuan di Indonesia ini kan jumlahnya juga hampir 49%. Berarti kan hampir setengahnya gitu ya. Sudah hampir sama dengan laki-laki. Dan perempuan kalau di rumah sebutannya sebagai Menteri Keuangan, ya kan ya, Menteri Keuangan. Jadi menurut saya peran perempuan atau ibu gitu ya, beliaulah yang pertama kali memperkenalkan literasi keuangan kepada anaknya. Nah, tantangan dengan digital tadi nanti bagaimana kemudian bisa juga memperkenalkan ini loh bahaya penipuan untuk yang melalui handphone atau seperti apa gitu. Dan kalau di rumah tadi sebagai Menteri Keuangan, kita ingat kalau dulu ibu-ibu kita gitu ya,
ini kasih uang saku kan untuk ini nabung gitu kan, ini buat jajan gitu. Nah di situ sebetulnya edukasi atau literasi pertama kali itu yang dikenalkan oleh ibu kita gitu ya. Dan tantangan kita sekarang ini ya bagaimana mengedukasi para perempuan ini untuk melek lagi digital literasi, khususnya yang terkait dengan keuangan. Itu sih kalau buat kami yang di OJK gitu ya, sama mungkin dengan Bank Indonesia tadi gitu ya. Jadi ini tantangannya besar sekali, tapi kalau memang para perempuan ini bisa terliterasi dengan baik ya sungguh luar biasa, karena jumlahnya yang tadi 49 gitu ya. Artinya mereka juga akan bisa memberikan edukasi ini kepada anak-anaknya, dan perempuan ini kan tadi pembangun peradaban gitu ya. Dan kalau saya kaitannya dengan sektor jasa keuangan, dari mulai rumah sudah berbicara masalah literasi keuangan, bagaimana juga dengan nanti masyarakat gitu ya, kemudian juga nanti penyalurannya UMKM khusus ke perempuan gitu ya, itu pasti dampaknya luar biasa untuk ekonomi ke depan. Oke. Kayak quotes-nya Kartini, bila perempuan itu baik, maka baik pula masyarakat. Iya. Oke, berarti cukup strategi sebetulnya Bu ya? Iya, karena kan perempuan apa Mbak, madrasah pertama bagi anak-anak. Madrasatul Ula. Madrasah Sekolah dan pertama dan utama untuk anak-anak. Oke. Saya jadi speechless ini dengar ketiga jawabannya. Jadi, wah ternyata dalam juga ya, apa ya, di luar ekspektasi jawabannya. Tak kira mau guyonan, ternyata serius juga nih. Enggak, tapi itulah yang kita harapkan, bahwa supaya kita tidak terbelenggu ya Bu, dari makna-makna yang awal, terus dari awal dipegang terus dari tahun 70-an, 60-an, 80-an, padahal kan zaman terus berubah ya, sehingga harus kita mungkin setting ulang lagi sesuai dengan zaman, kebutuhan zaman. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi, tetap di Sentral Harta Bertanya. Masih di Sentral Harta Bertanya bersama dengan saya Riko, dan juga ada Ibu Bimala, Bu Iin, dan juga Bu Nia. Dan beliau-beliau ini masih sangat sibuk dengan pekerjaannya, tapi masih menyempatkan untuk memberikan pencerahan nih Bu buat para perempuan ini. sharing aja. Sharing aja. Sharing is caring. Ya betul. Sharing is caring. Ibu, kalau tadi dari Ibu bertiga saya menangkap ya bahwa makna dari Kartini mungkin sudah banyak bergeser, atau sebenarnya harus digali lebih dalam, yaitu ternyata adalah bagaimana Kartini itu yaitu ingin belajar, kemudian juga dia tadi semangat untuk meningkatkan kompetensi bahasa sekarangnya ya dengan belajar itu, dan akhirnya kan beliau paham tentang hal-hal dasar yang akhirnya bisa mengembangkan. Nah ini yang tadi juga disampaikan Ibu Bimala, bahwa ternyata, atau juga Bu Iin dan juga sama oleh Bu Nia, bahwa ternyata wanita itu ya yang kemudian naik kelas ini, yang berkompetensi ini juga tidak banyak ternyata Ibu. Nah ini salurannya gimana Ibu, caranya supaya yang mungkin naiknya baru 10%, 15% nanti menjadi wanita yang berkompetensi atau pantas ini menjadi naik. Itu caranya bagaimana Bu? Barangkali ada solusi yang bisa dibagikan. Tentu saja ini nanti muaranya kan kontribusi kepada pembangunan daerah, kepada juga nanti pemahaman literasi keuangan, pemanfaatan digital keuangan dan lain-lain. Iya. Monitor ketua. Kalau menurut saya yang
paling penting akses ya, kemudahan akses. Tapi zaman sekarang itu kan sudah menggunakan handphone gitu ya, dan rasanya jumlahnya juga sudah hampir mendekati penduduk Indonesia sudah bisa mengakses melalui smartphone kita gitu. Tinggal kita manfaatkan dengan baik untuk bagaimana kita meningkatkan kompetensi kita gitu. Tapi mungkin kembali lagi ke masing-masing gitu ya. Kalau saya sendiri biasanya yang kita suka aja gitu ya. Kalau misalkan dengerin podcast ya dengerin podcast, tapi pilih topik-topik yang sesuai, misalkan parenting atau misalkan juga dengan bagaimana yang tips berinvestasi yang aman, yang legal, bagaimana dapat akses itu gitu kan. Terus kemudian yang logis itu seperti apa gitu. Itu sih melalui itu. Atau kalau saya masih suka baca ya cari buku-buku yang memang bisa mengembangkan kompetensi gitu. Tapi ya tadi kembali lagi apa yang kita suka gitu, itu menurut saya bisa meningkatkan banyak hal untuk kompetensi kita. Kalau dari gue? Kalau menurut saya untuk dalam peningkatan kapasitas atau kompetensi kita itu yang paling penting adalah mencari supporting system dulu. Itu sesuai dengan kita. Misalnya kita punya kesempatan untuk sekolah lagi. Bu Bimala ini insya Allah tahun ini mau sekolah lagi. Amin. Saya kebetulan juga karena saya merasa saya masih bodoh dan saya ada kesempatan untuk sekolah lagi. Ini alhamdulillah semester 2. Atau misalnya untuk pelaku usaha UMKM nih. UMKM kan harus, kan ini banyak nih. Saya contohkan UMKM perempuan di Kota Tegal ini kan jumlahnya banyak. Cara meningkatkan kapasitas usaha, kapasitas diri juga dengan cara mengikuti pelatihan pemerintah Kota Tegal. Insya Allah ada beberapa program diantaranya itu, misalnya untuk UMKM, dan kemudian pelatihan-pelatihan skill yang lain. Dan kita juga punya support juga, misalnya dari Bank Indonesia, dari OJK, itu juga banyak gitu. Jadi tinggal, menurut saya sekarang itu sebenarnya kesempatan ruang yang tersedia itu banyak. Karena yang tersedia banyak, tinggal kita mau mengambil apa enggak. Nggak usah jauh-jauh tadi yang disampaikan Bu Bimala, kita punya gadget. Kita nggak usah, kalau dulu kita mau pinter itu kan harus mungkin keluar cari ikut seminar gitu ya. Nah sekarang dari ruang private, dari dalam kamar aja kita bisa. Tadi kalau kita lebih senang dapat ilmu lewat podcast, kayak saya kebetulan senang podcast yang terkait dengan kesehatan, dengan politik itu, saya selalu ikut itu gitu. Terus selalu cari sebagai ya untuk dalam rangka peningkatan kapasitas. Yang penting adalah bahwa kita jangan pernah merasa cukup, jangan pernah merasa pintar. Kita jadilah orang yang selalu haus ilmu, haus pengetahuan. Kenapa? Menurut saya perempuan itu nggak boleh bodoh. Pendidikan itu penting. Pendidikan itu nggak harus sekolah kuliah gitu ya. Tapi pendidikan bahwa menjadi perempuan terdidik itu sangat penting. Value kita itu di situ. Jadi kita akan punya daya resiliensi, daya tahan, daya juang, daya tahan untuk bangkit lagi ketika kita jatuh ya. Ketika kita misalnya kita menjadi perempuan terdidik, gitu. Dan tadi supporting system tuh kita harus berani mengatakan tidak ketika mendapatkan circle yang misalnya kan lagi istilahnya anak muda sekarang nih toxic relationship. Kalau kita ada teman-teman lingkungan kita nggak mensupport kita ngapain? Ya udah, sebagai kewajiban hablum minan nas, sesama manusia kita harus baik dengan semuanya. Tetapi untuk kemudian dekat, untuk bestian, misalnya kami bertiga bestie ini, saya merasa bahwa saya akan semakin termotivasi untuk menjadi lebih baik ketika saya punya bestie Mbak Nia. Saya lihat, oh dia keren ya, tadi saya pengen seperti dia. Saya lihat Bu Bimala juga seperti, nah maksud saya seperti itu. Jadi saling mensupport, saling memotivasi, itu salah satu menurut saya cara meningkatkan kapasitas diri. Nggak usah. Terus jangan FOMO, jadi perempuan itu jangan FOMO, ini kayaknya lagi trennya ini, udah jadi diri sendiri aja gitu. Semua perempuan itu cantik kok, kita nggak harus bersolek, kita tidak harus pakai baju branded, semua perempuan itu cantik. Tapi menurut saya yang paling penting adalah menjadi perempuan yang cerdas, yang terdidik. Kalau dalam bahasa agama saya, sholihah, akhlakul karimah itu ya bisa kita ciptakan sendiri dalam rangka tadi, selalu menambah karena belajar itu sepanjang hayat menurut saya. Dan belajar tidak harus di bangku sekolah, apalagi kalau misalnya ada sekarang kan sekolah online juga banyak. Terus seminar-seminar gratis juga banyak. Mau belajar bahasa Inggris lewat ini banyak sekali akun-akun
belajar bahasa Inggris, bahasa Jepang dan sebagainya. Dan gratis ya Bu? Dan gratis. Kita cuma butuh kuota dan nggak usah khawatir. Kota Tegal punya 101 plus kemarin sekitar 30 plus berarti 100 sampai 150 titik wifi gratis. Jadi untuk masyarakat Kota Tegal nggak boleh ada yang bodoh, ya, nggak boleh ada yang tertinggal karena kami dari Pemkot sudah memfasilitasi wifi gratis, jadi bisa mengakses apapun dan itu bisa diakses semua. Akses semua. Dan Di tempat-tempat umum digunakan bagus ya Bu? Digunakan yang baik. Ya, tentu sudah kita filter sih. Jangan mabar ya Bu ya? Ya itu. Nanti malah Mungkin kalau mabar. untuk stress sebentar nggak apa-apa. Tapi yang penting itu tadi untuk yang lebih produktif. Positif. Betul sekali. Bu Bimala, saya pertanyaannya beda kalau untuk Bimala. Padahal saya udah mau bilang itu biar nggak kerja. Bu, kemungkinan yang nonton podcast ini kan orang-orang yang sudah sadar nih Bu, yang tahu nih Bu. Nah gimana cara ngajak orang yang belum sadar ya Bu? Mereka kan kadang merasa benar, merasa udah pinter, atau ini nggak perlu aku belajar ini, aku nggak perlu tahu tentang edukasi keuangan atau tadi yang disampaikan Bu. Ibu ada tips nggak? Gimana caranya biasa Ibu menghandle apa ya? Mungkin binaan Ibu atau siapa gitu di Bank Indonesia, cara merubah mindset mereka dan kemudian mengajak mereka untuk pindah server, pindah jalur yang benar ke jalan yang benar itu gimana Ibu? Itu saya, gitu lah. Enggak yang biasa yang Nggak tahu dilakukan. senior ya. Kalau mindset itu menurut saya sih sulit ya Pak ya. Maksudnya sulit tuh gini, kita ketika kita sudah berupaya, kalau target kita tadi itu memang tidak punya kemauan untuk merubah mindsetnya, ya akan percuma aja. Ya kita hanya tinggal bisa mendoakan aja, semoga iya benar Gusti Allah Memberikan hidayah gitu memberikan ya. hidayah, betul, karena mindset itu memang dibangun oleh diri sendiri, bukan oleh orang lain gitu. Nah yang paling penting sebetulnya adalah bagaimana kita ini bisa bergaul yang tadi Bu In sampaikan. Jadi kalau kita merasa kita sudah paling benar ya akan sulit gitu. Tapi kalau kita kemudian bergaul, terus kemudian kita bisa bicara hal banyak, nanti di situ kita akan menemukan hal-hal yang memang kita tidak tahu gitu. Dan itu akan kemudian merubah mindset kita untuk mencari tadi channel-channel supaya kita menjadi tahu tentunya yang bagus. Nah ini saya tuh sebetulnya karena baca mengenai Kartini ya, jadi banyak ini saya tulis quotes-quotesnya beliau itu yang memang bagus. Jadi beliau sempat bilang begini, banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tetapi satu-satunya yang benar-benar bisa menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Jadi termasuk tadi mindset. Ketika kita sayang pada diri sendiri, maka tentunya kita nggak pengen kitanya jatuh, kitanya tertinggal. Maka dari situ sebenarnya kita nanti bisa merubah mindset, jadikan kita ini gelas yang baru setengah isi. Kalau kita sudah penuh, mau dijoki kayak apa ya, akan sangat sulit, akan luber. Dan tadi yang paling penting ketika bergaul, carilah memang yang positif ya. Kayak tadi Mbak In sempat sampaikan, saya tuh udah dalam titik soalnya kayaknya kalau mau sekolah lagi susah banget waktunya gitu. Tapi kemudian Mbak In sampaikan, ayo Mbak, Allah memaksa ya. Jadi kita harus memaksakan diri sendiri, jangan membuat diri kita nyaman, karena sebetulnya kita tuh kalau sudah ada permakluman sedikit akan maklum terus. Tapi kalau kita paksakan diri kita gitu, nanti dia akan terbiasa diri kita untuk di level yang lebih tinggi gitu. Jadi itu yang kemarin saya ambil, oh ya mungkin memang saya harus membiasakan diri dulu, baru nanti akan lancar gitu. Tapi ketika membiasakan pasti akan sakit. Nah ketika sakit, yang bisa support selain diri sendiri ya tentunya tadi lingkungan sekitar, circle tadi gitu. Maka pilihlah circle yang baik. Wah, cocok ini. Aduh, dari satu buah bisa panjang ya. Itulah enaknya bergaul dengan baik. Bu, kalau di dalam tugas Ibu masing-masing, kira-kira
rencana strategis apa sih Bu yang mungkin akan dikerjakan dalam tahun-tahun dekat ini? Tentu saja yang berhubungan dengan perempuan ya Bu ya. Pemberdayaan atau peningkatan kompetensi tadi. Oh, saya dulu nih. Ya, boleh. Ini pertama. Boleh. Boleh lah. Ya kalau kami sebetulnya kami di daerah ini, Bank Indonesia, kantor perwakilan di daerah ini, kami harus menerjemahkan apa yang menjadi tugas pokoknya Bank Indonesia. Yang pertama terkait dengan moneter, kemudian juga kelancaran sistem pembayaran dan juga stabilitas sistem keuangan. Dan ini tidak bisa kami lakukan sendiri, tapi juga harus bersinergi baik dengan pemerintah daerah, kemudian OJK juga dan lembaga terkait lainnya. Beberapa program strategis banyak yang memang menyasar ke perempuan. Yang pertama terkait dengan ketahanan pangan, itu kami dengan Pemkot ya, ada di tim pengendalian inflasi. Kita bagaimana sebetulnya di sisi supply-nya, kemudian di sisi demand-nya itu juga kita seimbangkan. Dan di sana pertama banyak sekali program kami yang untuk penguatan pangan ini berkaitan dengan kelompok wanita, kelompok tani wanita. Kemudian kalau yang untuk di sisi permintaannya itu kami biasanya bekerja sama dengan ibu-ibu ini, organisasi wanita gitu, terus kemudian perkumpulan ibu-ibu juga, mau PKK, mau beliau ketua Fatayat, jadi kami juga pernah kerjasama dengan Fatayat. Ini bagaimana mengedukasi supaya ibu-ibu ini bijak dalam membeli kebutuhan yang pokoknya gitu. Contoh misalnya, kalau memang harga cabenya yang seger ini naik, ya pakailah cabai yang olahan gitu. Terus kalau memang harga dagingnya naik, maka pilihlah yang daging beku, toh juga sama sehatnya, tapi dia lebih murah. Kemudian yang berikutnya terkait dengan sistem pembayaran, sebetulnya yang lebih ke perempuan adalah dari sisi merchant-nya, bagaimana UMKM perempuan ini kemudian menggunakan kanal-kanal pembayaran yang memang bisa mencatat, terutama untuk mencatat pendapatannya. Jadi contoh ketika pakai kris, kemudian transfer, pakai BI Fast, dia akan sangat mudah dengan hanya melihat riwayat transaksinya saja. Nah, di situ dia akan bisa memperkirakan bisnis dia ke depan itu harus seperti apa. Kemudian di sisi customer-nya, ya tentu penggunaan kanal pembayaran yang non tunai ini bisa mempercepat, mempermudah, dan biayanya lebih murah untuk transaksinya. Jadi jangan bayangkan ketika tunai itu tidak ada biaya, karena distribusi kami pun untuk uang rupiah ada biaya, tapi memang tidak dibebankan ke masyarakat. Nah, tapi kami juga bersama OJK kemudian melakukan literasi supaya masyarakat yang perempuan ini terutama itu melek terhadap keuangan yang digital tadi. Jangan sampai ada terkena kasus-kasus penipuan. Sekarang ini kan banyak sekali modusnya itu social engineering ya. Dipapat, kemudian dia nge-share data pribadi. Nah, itu yang akan sangat merugikan bagi perempuan. Kemudian yang terakhir, pengembangan UMKM, kebanyakan juga perempuan. Kami ada yang subsisten, kemudian subsisten ini adalah penerima bantuan sosial, kemudian ada juga yang onboarding untuk yang pemasarannya digital, kemudian yang potensial, kemudian yang ekspor, banyak sekali. Dan kami juga sudah kolaborasi terutama dengan Ibu Wakil Wali Kota. Luar biasa, tahun lalu kami dibantu justru untuk yang masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi yang masuk di dalam subsisten tadi. Yang mudah-mudahan dengan ini tujuan kami adalah UMKM itu naik kelas. Jadi begitu naik kelas, maka dia akan berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi di daerah. Jadi itu sih program kami. Baik, terima kasih Bu Munawwah. Luar biasa nih, khususnya untuk perempuan paling banyak ya Bu ya, memang yang paling disebutkan ya. Memang perempuan. Oke. Kalau dari Pemkot Tegal, Bu Ya.
Pemkot Tegal ini yang menjadi prioritas kita sebut namanya Amazing Tegal. Amazing Tegal. Amazing Tegal. Jadi mungkin masyarakat Tegal udah sering lihat ini ya logonya ya. Mungkin saya sebutkan di antaranya saja. Jadi kita itu memang ingin menjadi terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Mulai dari lahir sampai yang lahat. Jadi yang lahir itu kita memberikan, jadi bayi sebelum lahir itu kita sudah ada datanya. Jadi ketika bayi lahir sebelum pulang, ibunya pulang dari rumah sakit sudah mendapatkan haknya, yaitu sudah masuk di KK dan punya akta. Gitu. Iya. Jadi kita memang pengen menjadi tercepat, kalau Pak Wali menyebutnya tercepat di dunia. Gitu. Terus kemudian untuk anak yang usia 17 tahun, di hari ulang tahunnya, pagi hari dia sudah bisa menerima KTP. Jadi kita memang prosesnya sebelum hari dia ulang tahun. Hanya berarti dari proses ini. Ya, jadi karena kita memang ingin menjadikan Kota Tegal itu kan salah satu visi misinya menjadi kota yang ramah anak, ramah perempuan, dan kebetulan kita sedang menargetkan Kota Tegal yang kemarin masuk kategori kota layak anak untuk India. Kita pengen ke utama, salah satunya itu memberikan hak anak. Kemudian yang terkait dengan kesehatan, yang tadi kan lebih fokus ke perempuan ya. Di kesehatan perempuan itu kita, perempuan dan anak itu kita untuk UHC, BPJS itu kita sudah lebih dari 80%. Kemudian untuk stunting, terutama pencegahan stunting itu kita dari hulu hilir, mulai dari anak perempuan, remaja perempuan, ibu hamil, ibu melahirkan, sampai kita pada bayi yang sudah lahir. Itu stunting kita pakai nama Centang Biru. Cegah, entaskan, tanggulangi stunting ibu, bayi, dan perubahan perilaku. Jadi yang sekarang program terbaru kita ada perubahan perilaku. Karena apa? Sebanyak apapun misalnya yang sudah kita berikan, entah itu PMT, makanan bergizi, tapi ini kan beliau berdua ini sering support kami juga ya, kita sering bekerja sama juga terkait stunting. Tetapi kalau kemudian tidak ada perubahan perilaku ya akan susah. Jadi yang tadi mengubah mindset gitu. Kalau kita memang ingin melahirkan generasi yang berkualitas ya, kita harus mengubah dari perilaku si ibu. Karena saya percaya kita mendidik satu perempuan itu sama saja dengan mendidik satu generasi. Nah itu yang menjadi salah satu target kita. Kemudian terkait dengan UMKM, tadi saya sempat singgung, kita pengen UMKM kita level up, naik kelas. Tadi juga malah kita juga sedang fokus untuk yang sudah settle ya, kita tetap lakukan pendampingan. Kemudian yang masih sedang bergerak gitu ya, sedang merintis ya, kita akan support dengan pelatihan. Kemudian juga misalnya sedang punya niat aja sudah kita, meskipun mungkin jumlahnya belum sesuai harapan masyarakat ya, kita juga memberikan pelatihan. Dan sasaran kita itu juga banyak ke yang sekarang akan menjadi prioritas kita itu adalah perempuan kepala rumah tangga miskin. Karena perempuan itu kan termasuk kelompok rentan gitu. Terus kemudian juga yang sedang kita dorong adalah para perempuan untuk berpartisipasi aktif di dalam masyarakat, mulai dari hal yang dari lingkungan terkecil, RT, RW. Kemudian kita juga memberikan kesempatan yang sama para perempuan untuk bisa ikut di proses usulan pembangunan, misalnya musuran bank, itu juga kita dorong para perempuan bisa ikut masuk di situ. Kemudian terkait juga misalnya sekarang sedang kita dorong untuk pencegahan. Mungkin saya sudah bicara di tahun yang kemarin, pencegahan kekerasan, terutama kekerasan seksual ya, yang terhadap perempuan dan anak. Bagaimana masyarakat itu berani speak up, mereka berani melaporkan, berani bersuara ketika melihat sebagai saksi ataupun menjadi korban. Dan di sisi lain, kalau karena penanganan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan ini kan dari hulu ke hilir, ketika masyarakat kita dorong untuk berani speak up, berani lapor, berani bersuara, kita juga harus menyiapkan perangkat yang yang komprehensif gitu. Kita ada UPTD, PPA, jadi silahkan untuk masyarakat Kota Tegal yang mendapati kasus-kasus kekerasan
bisa langsung dibuka, ya dilaporkan, ada laporan aduannya, karena kita punya rumah aman. Tapi di UPTD PPA itu ya, tapi kita juga kadang kan orang mungkin malu ya langsung mau ke sana, bisa langsung mengakses di link tree-nya UPTD PPA Kota Tegal, hurufnya kecil semua, nanti bisa ditulis di sini ya. Sampaikan aja di sana, insya Allah kita akan dampingi sampai tuntas. Dan kemarin hari Kartini tanggal 21 kemarin saya berserta dengan Dinas Perempuan Anak dan UPTD dan beberapa organisasi perempuan yang memang concern untuk advokasi terkait dengan kasus-kasus kekerasan. Kita datang ke Polres dan ke Kejaksaan ya. Itu salah satu bukti keseriusan kita. Kita nggak ingin di Kota Tegal ini kasus kekerasan itu marak. Dan salah satu data yang kita dapatkan itu pelakunya justru dari luar kota. Kejadiannya di sini. Jadi nggak usah macam-macam melakukan tindak kekerasan di Kota Tegal, karena kami dari Pemkot akan berada di garda terdepan melindungi masyarakat kami. Ya, jadi bagi yang menjadi tahu kasus-kasus itu segera kepada kami. Apalagi ini era digital, Mas. Era digital itu banyak sekali KGBO, kekerasan gender berbasis online. Yang jadi anak-anak itu kan sekarang ya ingat perlu literasi digital itu kayak itu. Misalnya mereka kenal cuma lewat medsos, diajak obder, terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ini juga pentingnya peran orang tua. Itu juga nggak menimpa anak perempuan saja, tapi juga termasuk anak laki-laki. Jadi ayo kita sadar bareng, melakukan upaya-upaya pencegahan. Termasuk tadi saya terima kasih juga OJK maupun Bank Indonesia sudah sering memberikan literasi keuangan kepada para perempuan, karena perempuan itu maaf ya, kadang dianggap ada stigma perempuan itu mudah ditipu gitu. Nah ini yang harus kita stigma itu harus kita hilangkan dengan memberikan literasi, edukasi kepada para perempuan. Kalau tadi Bu Bimala sempat menyebutkan APK itu ya, sekarang kan udah tahu nih kalau ada kiriman APK nggak usah dibuka karena itu bisa hilang semuanya. Sekarang ada yang lebih canggih lagi. Kemarin saya dapat informasi ada foto selingkuhan suami kamu. Jadi perempuan kasih judul itu kan ini ya, ini loh yang harus kita berikan edukasi kepada para perempuan. Karena modus penipuan itu sekarang macam-macam, apalagi yang penipuan online. Ada yang pinjol ya, kemudian judol. Mungkin para perempuan nggak mudeng kalau itu tuh judi gitu lah. Inilah menjadi tugas kita pemerintah bersama dengan lembaga-lembaga terkait, OJK dan BI, bagaimana kita mencerdaskan perempuan agar satu generasi menjadi cerdas. Luar biasa. Dunia udah narik dulu. Panjang ya. Berarti kalau sebentar sebelum ke dunia, berarti balik lagi sebenarnya dari Bu Bimala dan Bu Iin sudah menyatakan muter lagi ke ibu ya, sosok perempuan aja. Jatuhnya ke situ ya. Bu Nia silakan. Iya, baik. Mungkin kalau saya boleh ngambil satu benang merah ya antara perjuangan visionernya Kartini waktu dulu gitu ya. Ada satu kata yang menurut saya itu jadi benang merah dengan tugasnya OJK, itu edukasi. Nah, edukasi itu kalau di OJK itu ada tugas untuk edukasi dan perlindungan konsumen. Di mana tadi betul yang disampaikan oleh Bu Iin bahwa prioritas kami itu adalah mengedukasi perempuan. Nah, kami juga sering bekerja sama juga dengan PKK atau memang yang memang kalau misalkan kelompok-kelompok yang perempuan gitu ya, untuk mengedukasi, meliterasi bagaimana pengelolaan keuangan tadi ya, agar kita juga bisa mengelola keuangan keluarga khususnya itu dengan baik, bisa membagi mana yang sebetulnya itu kebutuhan, mana yang hanya keinginan. Nah itulah di situ, dan bagaimana nanti berinvestasi yang legal dan logis tadi gitu, agar tidak terjebak dengan penipuan. Itu jadi ada satu kata edukasi, perannya di situ. Nah itu program strategis kami di dalam tim akses percepatan keuangan daerah. Itu juga ada salah satu ukuran, di mana ukurannya itu adalah penyaluran UMKM, kredit UMKM kepada perempuan. Itu juga menjadi program strategis kami, bagaimana cara meningkatkan penyaluran kredit UMKM kepada khususnya perempuan gitu. Terus kemudian ada juga program bagaimana kita terus meningkatkan edukasi literasi tadi untuk yang
korban penipuan gitu ya. Nanti saya akan sampaikan kalau misalkan ada penipuan salurannya kemana ke OJK gitu ya, agar langsung cepat ditangani. Dan betul tadi yang disampaikan oleh Bu Iin bahwa modus-modus penipuan ini banyak sekali saat ini gitu ya, termasuk love scam tadi. Love scam, jadi perempuan itu kan sangat mudah dimainkan emosionalnya gitu ya. Tadi kalau misalkan foto selingkuhan suami gitu ya. Nah, kalau ini malah mungkin ada yang ngajak kencan gitu ya, padahal itu penipuan gitu, dan modusnya banyak sekali gitu. Nanti mungkin bisa langsung kalau misalkan ada yang minta transfer atau apa gitu ya, dan agar segera diblokir rekeningnya, itu bisa langsung lapor ke IASJ atau titik gitu ya, ojk.go.id gitu. Nanti mungkin langsung ditulis di sini ya, biar. Nah, itu kalau misalkan ada korban terkait dengan penipuan gitu ya, atau misalkan tadi menjanjikan investasi bodong gitu ya, itu bisa langsung lapor ke situ gitu. Dan itu kami bekerja sama dengan beberapa lembaga atau kementerian, termasuk Bank Indonesia, kemudian kepolisian gitu. Jadi kalau misalkan ada korban penipuan, terus kemudian kita transfer ya beberapa uang gitu, dan minta diblokir rekeningnya agar bisa diselamatkan, nah itu langsung lapor ke situ gitu. Oke, terima kasih Bu Nia. Dan tampaknya makin menarik nih ngobrol kita soal perempuan. Dan Kartini kita akan lanjutkan lagi tetap di Sentral Harta Bertanya. Masih di Sentral Harta Bertanya bersama dengan saya Riko dan juga Ibu Wakil Wali Kota Tegal, Ibu Tazkiatul Mutmainah atau biasa dipanggil Bu Iin. Dulu manggilnya Mbak Iin ini. Ya, boleh sekarang. Masih Mbak? Boleh Mbak? Iya boleh. Boleh. Dari tadi udah Bu. Boleh Mbak, biar kelihatan muda. Iya. Kemudian juga Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tegal, Ibu Bimala dan juga Kakak ini. Oh kakak, panggilnya kakak aja ya. Juga Ibu Kurnia Tripuspita dari Kepala OJK Tegal. Adik. Saya paling muda. Oh gitu. Hormat senior. Hormat senior. Baik. Seru sekali hari ini kita ngobrol tentang perempuan ya Bu ya. Paling enggak bagaimana perempuan juga menghadapi perkembangan zaman dan ternyata PR-nya masih sama. Bagaimana mereka harus aware, harus sadar bahwa mereka tuh harus mempersiapkan diri sebetulnya. Jangan mau jadi korban, ya begitu ya. Dan ternyata di Nina Bobokan nyaman, mereka senang-senang aja jadi korban selama ini. Banyak yang masih seperti itu, dengan kemalasan untuk memaksakan diri untuk belajar atau memantaskan diri tadi. Baik Bu, saya percaya dengan hadirnya Ibu sebagai figur, tokoh, kemudian pasti banyak sekali juga di selain lingkungan keluarga ya, pasti di lingkungan keluarga banyak lah. Saya pingin kayak Tante, saya pengen kayak Bude, kayak gitu kan ya. Saya pingin ini jadi kepala BI, kepala OJK atau juga Ibu Wakil Wali Kota, pastilah ya. Banyak keponakan-keponakan atau bahkan anak sendiri juga punya cita-cita seperti Ibu pada posisi tertentu. Apa sih Bu yang bisa Ibu sharekan kepada mereka bahwa saya khawatir sekarang Gen Z itu lebih senang lihat hasilnya saja, sementara prosesnya mereka lebih suka rebahan di kamar sambil scrolling aja, apalagi di Nina Bobokan dengan sekarang kerja nggak perlu ke kantor, di rumah juga bisa menghasilkan atau lain macam-macam lah. Intinya mereka di Nina Bobokan dengan statement bahwa di rumah aja sambil rebahan bisa menghasilkan, padahal kan tidak semuanya seperti itu juga. Dari Ibu mungkin adakah
apa sih yang harus dilakukan oleh teman-teman anak muda ini untuk bisa menjadi lebih baik, terutama yang perempuan ya? Ini secara jujur pesan-pesan dari ibu seperti apa? Monggo. Dari yang paling muda atau yang paling senior nih? Yang paling senior. Ya udahlah, karena memang saya memang paling senior. Jadi kalau tadi sebetulnya dunia itu tidak akan kemudian menggelar karpet merah karena kita perempuan. Jadi kita memang harus tadi memantaskan diri untuk kita bisa mencapai cita-cita. Nah, itu yang dibilang sama Ibu R.A. Kartini, tiada awan di langit yang tetap selamanya, dan tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Jadi kita harus siap menghadapi berbagai macam situasi. Dan ini memang proses yang harus dijalani, karena dari proses itulah kita kemudian belajar untuk tadi misalnya naik kelas. Nah, sebetulnya kita harus memahami dulu kekuatan kita di mana. Kemudian kita mengenali lingkungan kita, dan kemudian kita bisa mencari support system supaya kita tuh tahu versi terbaik diri kita tuh apa. Kita nggak bisa melakukan itu sendirian gitu. Yang kadang-kadang anak-anak sekarang tuh sudah merasa hebat dengan googling, sementara googling itu kita belum tahu sumbernya tuh yang mana, dia terpercaya atau tidak gitu, yang sehingga ini sebetulnya pilihan masing-masing apakah kita memang mau dalam tanda petik hanya menghamba pada searching tadi, ataukah memang kita mau mencari sumber-sumber yang terpercaya. Seperti ini, kalau saya analogikan seperti kita bertransaksi keuangan, kita harus memahami dulu apa sih sebetulnya produknya ini, risikonya apa. Tidak hanya sekedar, mohon maaf, misalnya begitu kita dikasih formulir saya setuju gitu, tapi kita tidak tahu apa sih yang ada di dalamnya. Nanti tahu-tahu begitu berjalan, loh kok ada biaya ini, ada biaya itu, yang harusnya diketahui dari awal gitu. Terus kemudian kita mengenali dulu, kita mengenali apa sih sebetulnya ketika risiko itu, modus yang biasanya terjadi, dan kita kenali juga kemungkinan orang untuk mengambil data pribadi kita yang harus kita jaga. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kalau terjadi apa-apa, maka kemudian mengadukan, seperti tadi Bunia sampaikan, mengadukan ke memang lembaga yang berwenang. Jadi ada satu cerita lucu kemarin, bukan lucu juga, saya mau kasihan juga gimana gitu ya. Jadi ada ibu-ibu beli tiket kereta api gitu ya di KAI Akses sebetulnya. Yang salah bukan KAI Aksesnya, tapi ketika dia gagal, dia komen di KAI Akses, komen di Instagramnya KAI. Nah, ketika komen, ada orang yang mengambil komenan ini, kemudian menghubungi dan mengatasnamakan kereta api, gitu. Nah, karena ibunya percaya saja, maka dia serahkan. Oh iya, itu masalahnya seperti ini. Oke Bu, kalau gitu kita bantu. Coba nomor rekening ibu, nanti kita kembalikan dan sebagainya. Nah, ini modus-modus yang tadi ibunya itu bahkan tidak menyadari bahwa dia dalam koridor lagi proses akan ditipu. Bahkan ditanyakan saldonya berapa. Kesalahan terbesar ibu itu adalah memberikan one time passwordnya kepada yang tadi, karena dia nggak memahami, dia tadi tidak mengenali bahwa ini tuh adalah modus penipuan gitu. Untungnya dia mengadukan ke Bank Indonesia, tapi ya setelah dicek ya memang itu perbankannya ya adalah transaksi yang memang terverifikasi, karena kan OTP-nya masuknya ke nomor ibunya gitu. Nah, ini yang saya pikir ini analogi yang pas untuk teman-teman yang masih muda ini tuh pun proses loh gitu. Jadi Anda pun harus menikmati proses itu, mencintai proses itu, dan kemudian Anda akan berpikir, oh apa proses terbaik untuk saya, untuk tadi naik kelas. Dan itu sekali lagi
memang kita harus mencari support system yang bagus supaya kita bisa berpikir lebih bagus, lebih cerdas gitu. Dan proses itu bukan suatu proses yang instan, karena yang instan biasanya tidak akan bertahan lama. Kayak ini saya yakin kayak Mbak Iin, kemudian Mbak Nia ini bukan kemarin mendaftar langsung jadi kan gitu. Tapi kemudian ada proses yang harus dijalani, dan saya yakin nggak semuanya enak. Pasti ada yang nggak enaknya. Cuman orang-orang selalu mengambilnya enaknya saja. Betul. Sekarang itu, maka cobalah belajar kepada yang lebih senior, dan kalau bertanya jangan tanyakan masalah enaknya, apa sih yang kemudian dialami, yang bisa menjadi lesson learn teman-teman semua. Dan yang paling penting adalah tadi kita mencintai apa yang kita kerjakan, dan kemudian ketika kita mau menjadi orang yang bagus itu, kalau kita mau naik, jangan kita naik sendiri, kita harus ngajak orang gitu supaya kita naiknya lebih tinggi. Jadi itu yang seringnya lupa gitu ya anak-anak zaman sekarang, ya sudahlah saya bisa sendiri, saya sendiri gitu. Kamu bisa sendiri, kamu bisa jalan lebih cepat, tapi kamu nggak bisa jalan lebih jauh. Gitu. Capek. Saya jadi ingat teori mie instan ya, Bu. Namanya mie instan tapi bikinnya ribet ya. Kirain kan udah cemplung, udah selesai, ternyata kan ada bumbu macam-macam. Mie instan aja butuh proses ya. Iya, butuh proses. Baik, kalau dari Bu Iin apa nih, Bu? Terkait pesan ya. Jadi gini, hidup itu harus diperjuangkan. Oke. No freelance. Tidak ada makan siang gratis. Semua butuh proses. Ada sesuatu yang harus kita lalui. Harus ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Yang pertama itu. Sama seperti Bu Bimala, tidak ada yang instan gitu. Orang untuk masuk ke level tertentu tuh dia pasti harus naik tangga. Dan kalau tangga yang semakin banyak tangga yang dilewati, dia akan semakin kokoh, tidak akan mudah jatuh. Berikutnya, kalau jadi orang itu jangan mudah patah. Yang tadi saya sebutkan, kita tuh harus punya daya tahan dan daya juang. Daya tahan itu bagaimana ketika kita bertahan di situasi yang sulit. Ya, ketika kita berada di situasi yang sulit, ya udah dinikmati saja. Ibaratnya gini, ketika ada sesuatu yang pahit, udah ditelan aja, rasakan pahitnya sampai kamu tuh nggak paham, sampai kamu tuh lupa bahwa itu pahit. Gitu. Kemudian ketika kalau daya juang itu bagaimana? Ketika kita terpuruk, kita bisa bangkit lagi. Yang orang banyak menyebutnya resilience itu ya. Nggak apa-apa kok, banyak orang yang juga seperti itu. Jadi ketika terpuruk jangan merasa satu-satunya orang yang perlu dikasihani di muka bumi, nggak usah seperti itu. Paling menderita sedunia, jangan main victim gitu. Hello, yang lebih sesar dari kamu tuh banyak. Jadi kita tuh mungkin yang banyak perlu diikuti oleh anak-anak muda sekarang itu tadi melalui proses itu harus gitu loh. Saya sering berpesan kepada anak-anak saya, bersabarlah dalam proses, nikmatilah, nikmatilah prosesmu. Gitu. Itu nanti kamu akan menemukan titik di mana ketika kamu sekarang merasa menderita, tapi ketika kamu bisa melewati itu, kamu akan ketawa. Betapa absurdnya aku waktu itu ya, menangisi sesuatu yang sebenarnya, tapi nggak apa-apa, menangis aja. Gitu. Terus kemudian apalagi ini untuk para perempuan. Perempuan itu kan sebagian besar, mayoritas itu sering merasa dianggap di subordinat, kemudian di underestimate. Jadi merasa dianggap sebelah mata, dianggap nggak mampu. Ketika di posisi tertentu pun yang seharusnya ketika dia sudah mulai proses seleksi yang tadi ya Bu Bimala, Mbak Nia, itu pasti kan juga prosesnya berdarah-darah gitu. Tapi ketika sudah sampai situ pun mungkin masih akan ada yang menganggap sebelah mata. Nggak apa-apa, biar aja orang mau seperti apa, yang penting kita on the track.
Misalnya kita perempuan yang bekerja nih, udah aturannya apa, kerjakan yang di depan mata, do the best, lakukan yang apa yang paling bisa kamu lakukan. Karena di setiap proses, setiap fase kita itu nggak ada yang baik-baik saja, nggak ada yang kemudian kita sudah pada di zona nyaman, kemudian nggak ada tantangan, nggak ada. Dan itu tetap ada di setiap level apapun, tetap ada tantangannya. Tapi ya udah, kita jadi pribadi yang kuat saja. Dan mungkin yang terakhir adalah dekat dengan Tuhan. Menurut saya itu adalah benteng yang sangat penting gitu. Orang mungkin, teman-teman saya tuh gini, kamu kok kayak nggak pernah ngeluh, kamu tuh kayak nggak pernah punya masalah. Ya, kan ngeluh sama manusia, kecuali kalau misalnya Kecewa kita, iya, kecuali kita curhat kepada orang yang tepat, bisa memberikan solusi atau minimal menguatkan. Tetapi kalau enggak ya, udah kita punya Tuhan, punya Allah, udah kita menjadi manusia yang dekat dengan Tuhan itu udah pun minimal sudah menyelesaikan separuh dari permasalahan kita. Itu menurut saya ya. Jadi perempuan itu ya seperti itu. Daya tahan, daya juang, dekat dengan Tuhan. Udah, itu insya Allah hidup kita akan baik-baik saja kok. Allah itu sangat membukakan semuanya, pintu-pintunya untuk kita. Tinggal kita mau mengetuk dan masuk ke pintu itu apa enggak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mai. Kalau dari Bu Nia? Kayaknya tinggal kesimpulan ya. Boleh, Bu. Boleh jawab idem juga. Kemampuan menyimpulkan juga keren loh, Bu. Susah ya, Bu. Susah. Iya, jadi kalau yang tadi sebenarnya ya balik lagi ya, mencintai proses ya. Kata kuncinya mencintai proses itu. Saya sering ditanya juga kalau ada mungkin anak baru gitu ya di kantor, terus kemudian anak magang gitu ya nanya. Memang kalau anak-anak Gen Z ya zaman sekarang itu rasanya memang mereka tuh juga sudah mulai memilih profesi yang mindful gitu lah istilahnya ya. Sebenarnya apa sih saya kenapa harus bekerja di sini gitu ya? Apa sih manfaatnya saya di sini gitu? Justru itu menurut saya sangat bagus. Tinggal kita perlu tujuan yang lebih besarnya gitu ya. Dan itu kita patok gitu biar apa? Biar nggak gampang lelah di jalan. Jadi kalau misalkan saya selalu bilang mau jadi apa 10 tahun, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan gitu ya. Ya udah itu tulis aja dulu gitu ya. Dan proses kadang tuh kita juga nggak sadar ya. Sebenarnya dalam rangka kita mau 15 tahun sampai ke situ, kita tuh nggak sadar kita juga arahnya ke sana gitu. Tapi kalau begitu kita nggak tahu kita arahnya kemana, ya kita tersesat di jalan, kita terombang-ambing gitu ya. Ya selalu yang saya pesankan biasanya kalau ke teman-teman anak magang suka nanya gitu ya, kok bisa sih jadi posisi yang sekarang, kita di sebenarnya nggak instan juga gitu ya. Tinggal mungkin 20 tahun yang lalu saya juga nggak sadar nulis sesuatu yang pengen menjadi kapan ya bisa jadi misalkan orang nomor 1 di salah satu lembaga di Tegal misalkan. Tapi itu nggak sadar, secara nggak sadar gitu. Dan memang ternyata kita nggak sadar tuh arahnya ke situ gitu ya. Kita cari mungkin tadi mengupgrade diri gitu ya. Dan itu yang selalu saya pesankan ke teman-teman yang mungkin anak baru gitu ya, atau anak-anak magang itu, coba sekarang tulis 5 tahun ke depan mau ngapain, 10 tahun ke depan mau ngapain, 15 tahun ke depan mau ngapain. Dan itu biasanya kita harus nulis dan apa kita manfaatnya di situ gitu. Karena begitu kita sudah mau bilang manfaatnya itu yang tidak membuat kita lelah gitu kan, pasti kan ujung-ujungnya tuh yang paling membuat kita bahagia adalah bermanfaat untuk orang lain gitu. Dan menurut saya itu sih, jadi apalagi sekarang anak-anak Gen Z tuh kadang pertanyaannya tuh ya kenapa harus begini, terus kayak anak saya misalkan ya nanti jadi dokter ya, kenapa harus jadi dokter gitu kan. Kan berarti harus ini ya nanti bisa membantu banyak orang gitu. Terus kalau membantu banyak orang apa manfaatnya, kan dia biasanya selalu nanya gitu ya. Tidak selalu profesinya, tapi apa manfaat saya buat mereka gitu. Jadi menurut saya itu sih, jadi catat cita-cita yang tinggi-tingginya gitu, dan itu setelah itu nikmati prosesnya gitu, pasti akan kesana arahnya. Baik. Itu sih. Luar biasa, beli tepuk tangan buat kita. Ini pertanyaan yang terakhir gongnya. Ini kan jadi kelompok nih Bu. Ya, tadi saya juga menyarankan beberapa di antara yang disebutkan di kelompok apa gitu. Apa namanya? Support system ya, circle atau juga kelompok. Nah, dengan kesibukan masing-masing, background masing-masing, pertemanan yang sudah terjalin ini kan
untuk menghindari bentrok lah, atau biar bermanfaat tadi, mendatangkan manfaat bagi masing-masing tentu saja. Gimana sih Bu caranya, Bu? Apalagi perempuan yang biasanya gampang ini kan, gampang gesekannya, gampang egonya, gampang moodnya kemana-mana, swing dan macam-macam. Boleh Bu? Silakan siapa yang mau menjawab, ini nggak harus satu-satu. Kalau saya ngelihat begini ya, karena kita ini punya tujuan yang sama, yang tadi Bu Nia sampaikan adalah gimana kita tuh memberikan manfaat, gitu. Nah, ketika kita punya tujuan itu, ya artinya programnya jangan main-main. Beberapa kali saya highlight dari Bu Iin dan juga Bu Nia, saya nggak mau program itu kemudian nggak ada kelanjutannya, gitu. Jadi itulah keseriusan. Nah, ketika kita sudah punya tujuan yang sama, ya mau perkara ada selek sedikit apa itu udah nggak jadi penting lagi gitu, nggak jadi penting lagi. Dan yang paling penting adalah ketika kita mau memberikan tujuan punya tujuan untuk memberikan manfaat. Nah, gimana caranya kalau kitanya juga tadi nggak kompeten gitu, maka tadi istilahnya clearing informasi ini juga dilakukan gitu di sini supaya tahu view-nya tuh lebih banyak gitu, nggak hanya dari salah satu sendiri gitu. Nah, ketika view-nya lebih banyak, insya Allah programnya lebih bagus gitu. Jadi pekerjaan selesai, manfaatnya juga dapat gitu, pokoknya dapat semua. Hidup. Gak harus Bu ya. Juru bicara. Kakak pertama ya. Kakak pertama. Gue sebenarnya jujur ya Bu, di awal tuh saya nggak usah begini. Ini kayaknya buat ngobrol ringan-ringan aja. Ternyata berat juga ya. Daging semua ini. Berarti harus ada part 2 nih Bu. Part 2, part 3 nih. Mungkin dengan tema-tema yang lain, yang lain. Dan sekali lagi yang bisa bermanfaat bagi penonton, bagi masyarakat. Mungkin nanti kita gali lagi Bu ya. Tapi sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Ibu Bimala, Ibu Iin dan juga Bu Nia. Ini banyak insight baru, pengetahuan baru dan penyadaran baru, dan kita harapkan podcast ini ditonton oleh lebih banyak orang, terutama juga para perempuan, supaya mereka lebih sadar lagi. Jangan dinina-bubukkan dengan kenyamanan mereka lah intinya, Mbak. Mereka harus naik terus karena zaman juga nuntutnya naik terus ya Bu ya. Tuntutan kan naik terus gitu. Saya tidak akan menyimpulkan banyak-banyak karena nanti malah merusak apa yang sudah dibicarakan. Sekali terima kasih banyak. Salam sehat untuk Ibu sekalian. Dan semakin sukses juga dalam segala aktivitas Ibu dan kebermanfaatan bagi masyarakat juga. Dan kerjasama yang bermanfaat ini bisa terus lanjut. Amin. Terima kasih Ibu Bimala, terima kasih Sentral Arta. Iya, Bu Sentral Arta. Baik, pemirsa, hanya sampai di sini ngobrol-ngobrol kita dalam rangka Hari Kartini dengan beliau, Wakil Wali Kota Tegal, kemudian Kepala Bank Indonesia Perwakilan Tegal, kemudian juga Kepala OJK Tegal, dan kita mungkin nanti akan kemas lagi ngobrol-ngobrol lain dengan beliau-beliau yang dengan topik-topik yang tidak kalah menarik. Saya Riko, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di Sentral Arta Bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekali lagi terima kasih banyak. Udah selesai nih. Iya, terima kasih.